Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi interaksi sosial ekonomi dan pembangunan sosial budaya. Materi kelas 5, tema 3, subtema 2. Tujuan kita mempelajari materi ini itu apa ya? Ya, yang pertama, murid diharapkan dapat menjelaskan interaksi sosial ekonomi dalam kegiatan masyarakat. Tujuan yang kedua, murid diharapkan dapat memberikan contoh upaya pembangunan sosial budaya. Nah, apa yang dinamakan interaksi sosial? Dan dalam bidang apa saja interaksi sosial biasa terjadi? Ya, di interaksi sosial adalah hubungan aksi-reaksi atau hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Interaksi sosial dapat dilakukan di bidang apa saja, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, maupun dalam bidang lingkungan. Interaksi ekonomi. Interaksi ekonomi terjadi antara pembeli dan penjual. Biasanya, interaksi ekonomi ini berhubungan dengan uang. Nah, berikut ini contoh interaksi sosial di bidang ekonomi. Yang pertama, melakukan tawar-menawar di pasar. Contoh yang kedua, membayar barang belanjaan di kasir. Melakukan jual-beli secara online. Mengisi bensin di pom bensin. Membeli pulsa elektronik di counter pulsa. Selanjutnya, interaksi sosial budaya. Interaksi dalam bidang sosial budaya berhubungan erat dengan pembangunan sosial budaya yang harus selalu kita usahakan sebagai warga negara Indonesia. Pembangunan dan interaksi dalam bidang sosial budaya bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi, interaksi dalam sosial budaya berhubungan erat dengan kebudayaan yang ada di Indonesia, seperti kesenian dan adat istiadat negara Indonesia. Berikut ini beberapa contoh interaksi sosial budaya. Yang pertama, mengadakan pagelaran seni sekolah. Yang kedua, mengikuti ekskul kesenian yang diadakan oleh sekolah. Yang ketiga, menuntut ilmu dan bersekolah bagi kaum perempuan. Yang keempat, melakukan persaingan guna meraih juara 1 dalam lomba tari. Selanjutnya, interaksi politik. Interaksi politik merupakan interaksi yang berhubungan dengan pemerintahan sebagai organisasi tertinggi dan organisasi sekolah sebagai organisasi tingkat sekolah. Jadi, interaksi politik itu tidak hanya berhubungan dengan pemerintahan pusat sebagai organisasi tertinggi. Akan tetapi, di sekolah juga terdapat interaksi politik, di antaranya interaksi yang dilakukan pada organisasi tingkat sekolah. Berikut ini beberapa contoh interaksi sosial di bidang politik antara lain. Yang pertama, melakukan orasi untuk pemilihan ketua OSIS. Yang kedua, ikut serta dalam pemilihan umum. Yang ketiga, melakukan kampanye calon pasangan pemilu. Yang keempat, bergabung dan aktif dalam organisasi sekolah. Yang kelima, melakukan musyawarah kelas. Dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah interaksi lingkungan. Interaksi lingkungan terjadi antara manusia dengan lingkungan alam. Berikut ini beberapa contoh interaksi sosial di bidang lingkungan. Yang pertama, membersihkan lingkungan sekolah secara bersama-sama. Melakukan kerja bakti desa. Membantu ayah mencabut rumput yang mengganggu pertumbuhan padi. Dan membantu ibu untuk menanam bunga. Jadi, interaksi lingkungan ini terjadi antara manusia dengan lingkungan alam. Nah, sekian ya anak-anak, interaksi lingkungan, interaksi sosial budaya, interaksi ekonomi, dan juga interaksi politik yang sudah kita bahas secara bersama-sama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.